wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok Fivers. Nah, teman-teman, di sini kita akan mereview teater yang pernah kita tonton pada tanggal berapa tuh Zidan? 27 Oktober tahun 2023 pada hari Kamis. Nah, kita nonton di Taman Ismail Marzuki di ruang teater kecil ya. Iya, betul sekali. Pada pukul 20.00 sampai 22.30 lah. Tuh. Jadi teater yang kita tonton tuh apa nih teman-teman? Nah, teater yang kita tonton ini berjudul Mega. Nah, kalau menurut teman-teman gimana sih? Mungkin dari siapa dulu ya? Dari Zidan dulu deh. Tokoh yang favorit. Kalau bagi saya sih tokoh favoritnya itu Mimi ya, karena Mimi ini memancarkan aura yang positif dan juga peduli terhadap sesama. Padahal kita tahu ya, orang-orang yang tidak di taman itu bukanlah anak kandung seorang Mimi tersebut. Nah, kalau gitu Mingdika nih gimana? Oh, kalau aku tokoh favoritnya adalah Tukijan, karena menurut aku dia tuh yang paling waras daripada semuanya. Karena yang lain tuh ada aja kelakuannya yang bikin penonton tuh greget, tapi kalau dari Tukijan sendiri dia tuh realistis terhadap kehidupan. Jadi dia tuh bener-bener gak mau apa ya, kan ada yang halu, ada yang nyopet dan segala macem kan. Tapi kalau Tukijan itu bener-bener lurus gitu kalau menurut aku ya. Kalau Kak Santi gimana? Oke, kalau misalnya tadi tuh Kijan itu orang yang realistis dan waras, sebenarnya tokoh yang aku suka juga gitu Kak. Realistis dan juga waras itu Panut gitu. Tapi Panut itu orangnya sangat humoris gitu. Jadi dia tuh suka banget ngegoda Mimi, dan dia tuh kayaknya yang paling deket gitu sama Mimi di teater, maksudnya di dalam drama tersebut. Jadi tuh kalau si Panut sendiri itu sebenarnya dia aslinya pencopet gitu kan. Nah, Mimi itu udah berusaha kayak, Panut tolong dong, lu tuh bisa loh nggak nyopet gitu, lu bisa jadi kuli, lu bisa jadi tukang sampah. Sampai Mimi tuh kayak ngasih banyak banget referensi pekerjaan, tapi ya tetep lah Panut adalah Panut gitu kan, dia tetap mau mencuri dan akhirnya ya udah bernasib tragis gitu. Nah, kalau Kak Aziza sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku karakter favorit di drama tersebut itu Koyal. Bukan Koyal, Retno. Dia satu-satunya cewek di drama tersebut. Selain Mimi. Selain Mimi, benar. Si Retno ini tuh kenapa aku suka karakter dia, karena dia bisa membawakan emosi. Jadi tuh naik turun yang tiba-tiba marah-marah, terus tiba-tiba jadi yang kayak bahagia, centil, terus tiba-tiba marah-marah lagi, terus tiba-tiba dia jadi centil lagi, terus iya gitu naik turun, dan dia bisa membawakan itu dengan stabil sih. Kalau Kaditi gimana nih? Oke, karena tadi udah menyebutkan sesuatu, tentunya aku berbeda nih tokoh favoritnya. Jadi tokoh favorit aku adalah Amung. Nah, kenapa Amung? Amung ini merupakan seseorang yang menurut aku bisa menghidupkan cerita di dalam drama ini. Karena Amung ini di situ posisinya tuh lebih kebanyakan apa ya, memunculkan dirinya itu dengan sisi komedinya gitu. Jadi setiap Amung ngomong itu kayak apa aja gitu, dia emang asal ngomong, asal bunyi gitu, tapi Aja gitu ya? ceplok aja. Tapi dengan omongannya itu tuh bisa membuat tokoh lain itu tertawa, kemudian juga sedikit melupakan masalah yang ada saat itu gitu. Nah, Amung ini juga walaupun orang yang apa ya, tidak memiliki keluarga ya kan, Amung tuh sebatang kara gitu, tapi dia memilih untuk tidak sedih berlarut-larut gitu. Justru ia mensyukuri gitu bahwasannya menerima, karena ia memiliki Mimi, Retno, dan semua tokoh yang ada di pinggir jalan tersebut. Nah, aku juga mau nambahin, jadi judul drama ini kan Mega ya Kak. Nah, ini itu salah satu karya dari Arifin C. Nur gitu. Nah, tapi teman-teman dari semua tokoh yang tadi udah kita sebutin, salah satunya tadi masih ada yang kurang, yaitu ada Koyal nih Kak. Benar. Koyal ini tokoh yang sebenarnya dia tuh Lucu ya? lucu, imajinatifnya lebih tinggi ya teman-teman. Sangat imajinatif. Sangat halu. Tapi waktu pas Koyal datang memang drama semakin lebih hidup. Iya, Dimana betul. Koyal itu berandai-andai kalau dia menang lotre, terus dia kayak membawa semua tokoh yang ada di drama tersebut tuh kayak, lu tuh harus ikut sama mimpi gue, lu harus ikut nih, gue tuh maunya halunya ke A gitu. Jadi teman-teman di dalam drama tersebut, tokoh-tokoh drama tersebut juga ngikutin maunya Koyal, dan itu Koyal juga lucu itu. Selucu itu sih. Itu scene favorit aku sih, yang waktu si Koyal menghalu dia ada makanan, terus pura-pura jadi raja, terus semua orang ngasih nama ke dia, Baginda Koyal dan sebagainya. Itu lucu banget sih, kayak oh ternyata dia tuh cuman halu, kirain tuh beneran menang lotre kan, tapi
ternyata dia bisa menghidupkan tokoh-tokohnya, jadi semua tuh ngikutin Koyal kecuali tuh Kijan. Itu Kijan Betul. betul. Kijan tadi dibilang paling Realistis. Seperti itu. Nah dari situ juga kita bisa melihat bahwa tokoh yang lain ini sangat peduli ya sama Koyal, Iya, karena betul. bisa mengikuti kemauan Koyal dan juga halusinasinya dia. Iya, betul. Dan Koyal itu nggak sombong ya, maksudnya dalam imajinasinya dia ketika dia jadi orang kaya, yang bikin juga temen-temennya Betul. Mimi yang pas Mimi dia Dan juga terutama. berbagi. Iya, Nah, suka benar, berbagi benar, juga. Jadi, walaupun caranya agak kurang Iya. sopan bagus ya. ya. Tiba-tiba datang kita menang Lotre, kita menang lotre. Kita menang lotre. Nah, tapi nih guys, yang paling kita perlu apresiasi dan kita ambil nilainya dalam drama tersebut tuh ketulusan seorang Mimi gitu. Betul. Ya kan, yang dimana Mimi itu bukan ibu kandung dari anak-anaknya yang ada di pinggir jalan itu gitu. Mimi tuh hanyalah Menjadikan dirinya sebagai ibu gitu ya. Betul, menjadikan dirinya gitu. Nah, dengan itu Mimi tuh tidak pilih kasih, kemudian juga ia sangat peduli dengan anak-anaknya. Bahkan ketika siapa tokoh favoritmu? Panut. Panut. Ketika Panut ingin mencuri pun Mimi sesayang itu untuk mengingatkan Panut gitu. Panut jangan mencuri, itu perbuatan tercela dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Mimi tuh sangat-sangat peduli dan seorang ibu yang memang tidak butuh belas kasih gitu. Maksudnya tidak butuh Ikhlas. ikhlas Ikhlas. ya, dia melakukannya dengan ikhlas Timbal balik. dan Mimi semata-mata tuh juga untuk memenuhi rasa sepinya gitu, karena kan Mimi kesepian banget. Sangat gak punya anak. Meskipun pada akhirnya Mimi tuh ditinggalin Iya, ya. ditinggal sendiri juga Tapi pada dia tuh akhir. nggak merasa kayak kalian semua lupa sama saya. Iya. Nggak kayak gitu. Jadi Mimi tuh kayak ya udah kejar aja kebahagiaanmu. Mimi di sini nggak apa-apa. Itu paling sedih gitu loh. Iya, benar. Ternyata kita udah sayang sama orang, tapi ternyata pada akhirnya pun orang itu meninggalkan kita gitu. Iya, Dan benar. kita sendiri. Pun kayak gitu nggak sih, orang tua kita di rumah, orang tua kita punya anak nih. Terus nanti otomatis kan tujuan akhir kita kan adalah menikah. Iya. Dan kita akan meninggalkan orang tua kita. Mungkin seperti itu juga perasaan Mimi dan juga orang tua kita yang ikhlas gitu. Cuma bedanya kalau orang tua kita di rumah karena sebagai orang tua kandung. Nah, Iya. kalau Mimi sendiri kayak gimana tuh ya Kak Zah? Kayak dia tuh orang tua angkat ya Orang tua Kak. angkat. Betul. Terus selain ketulusan Mimi kepada anak-anaknya, aku juga melihat ketulusan itu Kijan sebagai suaminya Retno yang Retno ini tuh digambarkan sebagai pekerja seks komersial yang ya itu di pekerjaannya gitu, makanya dia centil. Tapi ketika jadi ini sebagai suaminya tuh dia nggak nuntut untuk kayak Retno lo tuh nggak boleh kayak gini loh gitu. Dia tetap menerima Retno dan mencintai Retno apa adanya, walaupun di situ juga bilang kalau Retno itu tidak punya anak. Terus situ kininya bilang kalau saya tuh nggak butuh anak, saya cuma butuh kamu. Nah, gitu. Betul. Itu Kijan mantap sekali. Nah, kan tadi kita sudah ngebahas nih pesan-pesan dan juga tokoh-tokohnya. Gimana sih kalau kelebihan dan kekurangan nih dari drama Mega-Mega ini? Menurut Kak Santi gimana nih? Jadi kalau dari aku sendiri kekurangannya ya mungkin karena kita belum menjadi pengamat yang profesional gitu ya. Kalau dari aku sendiri kayak nggak ada kekurangan sih sebenarnya, karena mungkin karena kita orang awam ya, itu pembagian lightingnya bagus, Iya. masuk suaranya bagus, terus Betul. pendramaan dari tokoh-tokohnya tuh juga bagus. Nah mungkin Kaza nih lebih bisa dalam lagi nih koreksinya. Aduh, kalau dari aku sih kekurangannya mungkin itu ini nggak jadi sesuatu kekurangan sih sebenarnya. Iya. Cuman kalau di personal aku dramanya kelamaan. Setuju. Iya. Durasinya ya. Durasinya kelamaan dan itu kan kita milih waktu malam ya. Iya. Jadi mungkin kita ngantuk gitu. Iya. Terus lebih ke banyak juga tokoh-tokoh yang tipe. Ucapan. Pengucapannya. Jadi kayak misal si Mimi ini manggil Koyal harusnya, tapi dia manggil Koyal itu dengan Panut gitu. Itu sering. Iya. Terus dia kan pakai back screen apa namanya? Bulan. Nah, ternyata itu dari laptopnya itu sering kabel HDMI-nya tuh colok enggak. Jadi beberapa kayak blue screen gitu sih. Tapi overall bagus. Betul. Setuju banget. Aku juga sih, menurut aku juga nggak ada kekurangan yang sangat amat membuat pementasan ini gimana gitu, enggak. Cuma memang seperti yang sudah disebutkan Kak Azizah tadi gitu, justru mungkin karena ini adalah pengalaman saya atau mungkin teman-teman yang lain untuk pertama kali nonton pementasan drama yang sangat proper gitu ya, jadi justru saya tuh lebih banyak mengapresiasi gitu selama menonton gitu, kayak oh ternyata seperti ini gitu, menonton pementasan drama yang proper, tokoh-tokohnya mendalami perannya juga, tata lampu, tata musik dan lain sebagainya itu udah keren banget menurut saya. Seperti itu.
Kalau tadi kan gimana? Oh ya, kalau aku sama sih sebenarnya, nggak ada kesalahan yang bener-bener kita notice fatal kayak oh ini tuh kok kayak gini, itu nggak ada banget. Tapi ya mungkin kesalahan teknis kecil yang tadi udah disebutin sama Kak Aziza. Terus bener juga ya karena malam itu kan hampir 2 jam lebih Iya, ya, bener. dan kita kan mungkin habis beraktivitas, terus yang tadinya excited banget nonton di awal, tapi kok ini kok nggak selesai. Mungkin kalau pemilihan waktunya kita siang gitu ya, yang kita masih fresh, itu kita akan lebih bisa Membawa suasana menikmati dengan enjoy gitu. Tapi karena mungkin udah terlalu malam, kita juga agak-agak ngantuk. Tapi itu bukan suatu kesalahan dari pihak sananya Iya, ya. Ini betul. kesalahan ya, bukan kesalahan juga nggak sih? Kayak Ya kekurang udah, tepatan ya, saja kurang, gitu kurang loh tepat kita dalam sebagai memilih penonton. waktu. bener. Nah kalau kita nih udah ngomong, nah kalau Kak Zidan sendiri gimana pandangannya nih? Kalau aku sama sih kayak Kak Aziza, mungkin ada beberapa adegan yang tidak perlu diperpanjang. Misalnya kayak yang si halunya Koyal itu mungkin nggak perlu terlalu panjang ya Iya, benar. adegannya, karena itu benar-benar mungkin hampir setengah Jalan cerita ya? jalan cerita itu banyak sekali. halunya Koyal dan juga ngikutin halunya Koyal gitu. Jadi kayak mungkin ini mungkin karena saya juga belum pernah nonton pementasan drama itu yang seperti apa, jadi mungkin itu dari personal saya aja. Kita kayaknya tadi udah ngomongin kekurangannya. Nah kalau kelebihannya sendiri gimana nih? Kalau dari Kak Devi, kelebihannya itu apa sih? Oke, kelebihannya kalau dari aku yang pertama dari segi tempat ya. Tempat tuh nyaman sekali gitu. Karena memang dingin ya kan, kita tidak kegerahan, kemudian juga dari kursi itu nyaman. Kemudian kita juga bisa memilih kita mau duduk di mana gitu. Kemudian kelebihannya juga tempat ya, setting latar tempat ya. Itu saya keren banget ya, terutama di bagian pohon beringinnya itu, karena itu bener-bener kayak real ya? nyata gitu. Tapi setelah kita dekati, ternyata pohon beringin itu tuh hanya terbuat dari ini saja, Kertas. properti Oh, saja, properti. kertas saja gitu, dan itu terlihat sangat nyata gitu. Dan juga apa ya, pakaian, kemudian juga bentuk-bentuk cara gimana tokohnya untuk berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya, itu mereka sangat keren sekali gitu ya, sangat paham gitu, tidak ada kelihatan groginya sama sekali gitu ya, blockingnya. Kalau dari aku seperti itu. Bagaimana nih kalau dari Kak Aziza? Nah, dari aku ya kelebihannya sih ini di luar lebih dari luar biasa, soalnya bagus banget. Jadi dia tuh nggak keseluruhan pakai bahasa Indonesia, ada beberapa pakai bahasa Jawa juga. Terus dari segi tempat ya proper banget, karena itu juga sebuah tempat teater ya, jadi sangat-sangat proper. Dimana mereka ini kan pentas juga untuk Festival Teater Jakarta kan. Iya. Jadi sangat-sangat proper kalau dari tempat. Terus kalau dari penokohannya itu yang bikin aku amazed banget. Jadi dia tuh tokohnya banyak, tapi dia punya porsi sendiri-sendiri ya. Oh karakter ini sama karakter ini beda. Oh karakter Koyal sama karakter Retno tuh beda. Oh karakter Tukijan sama Hamung tuh beda. Mereka tuh punya karakter sendiri-sendiri yang kalau saling memenuhi, benar. Jadi kalau nggak ada satu orang nih kayaknya kurang lengkap gitu. benar. Kalau dari Kak Dika gimana? Iya sama banget kayak yang tadi udah disebutin Kak Devi, Kak Aziza. Tapi aku paling notice itu ya yang benar pemilihan karakter tokoh-tokohnya itu sangat amat menjiwai. Contohnya nih kayak yang siapa yang kamu suka? Panut. Ya Panut itu kan pencopet ya. Dia tuh menjiwai banget jadi pencopet gitu. Terus satu lagi yang Koyal yang menang lotre, Iya. iya ya kan. Terus sama yang maaf kakinya Hamung ya. Ya, dia tuh bisa banget nggak lupa gitu, ngerti gak sih? Kalau dia lagi seorang cak-cak gitu. Iya. Coba kalau misalnya kita lagi di panggung terus kita lagi asik gitu, asik sendiri kan, misalnya kita lupa itu kan fatal banget ya. Iya. Pasti penonton notice loh, kok kakinya nggak pincang Iya. gitu. Tapi dia tuh bener-bener ingat dan menjiwai kalau dia tuh adalah seorang yang cacat gitu. Mohon maaf, tapi emang keren banget sih. Kalau Kak Santi? Nah, kalau tadi Kak Devi, Kak Aziza, dan Kak Dika itu ngomong soal karakter, penokohan, dan juga tempat. Kalau aku sih musiknya selalu pas. Misalnya kayak ada adegan jatuh ten des gitu kan. Itu Iya, kayak, iya. oh, gila ini keren banget, pas banget sama adegan, dan musiknya tuh sejalan gitu dan sealur gitu. Jadi seru banget, apalagi adegan dimana si Dora ya, siapa namanya? Retno. Gara-gara kayak Dora ya, Iya, soalnya pakai baju pink. Iya, betul. Pas Retno nyanyi itu alunannya tuh pas banget. Keren banget, suaranya juga Suaranya bagus. Retno juga bagus. Oh, iya. Nah, kalau Kak Zidan sendiri gimana di kelebihannya Kak? Kalau dari aku sama sih, mungkin dari penokohan juga, karena penokohannya ini ada yang sangat
tolak belakang nih kayak Sukijan sama Koyal. Yang Iya, satunya betul. realistis banget, yang satunya halu banget. Jadi kayak ini berdua tidak bisa disatukan karena sering berantem juga kan Iya. ini berdua. Habis itu dari tempat bener, cuman mungkin emang agak keterbatasan sinyal ya. Tapi gak Iya, apa-apa betul. karena kita juga harus fokus nonton Iya, dramanya. Benar banget. Tadi kita udah banyak ngomongin kekurangan, terus awal mula tokoh karakter kita. Nah, di sini nih part paling seru. Di mana sih part Scene scene yang paling kalian Favorit. sukai, favorit ya Favorit. bener. Gimana nih? Kalau misalnya dari Kak Devi sendiri, favorit di mana? Oke, kalau dari aku scene favoritnya itu ketika justru aku sangat suka di ending cerita ya, yang dimana ketika anak-anak yang Mimi itu udah meninggalkan Mimi untuk merantau kemana gitu, dan tinggallah Mimi seorang diri di pinggir jalan itu. Justru aku tuh menyadari gitu bahwa oh, pesan dari ketika Mimi ditinggalkan oleh anak-anak ini tuh sangat dekat gitu sebagai kita manusia, yang dimana ketika kita memang nih makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain, kita bersosialisasi, tapi justru ada kalanya gitu setiap orang itu memiliki masanya sendiri gitu, dalam artian setiap orang yang hadir dalam hidup kita tuh akan pergi gitu, dan kita nggak tahu itu kapan gitu. Jadi ketika ya kita tuh harus siap sebagai manusia untuk ditinggalkan gitu, karena emang pada dasarnya juga kita kan akan kembali ke alam kubur gitu. Jadi bagaimanapun konteksnya, kita sebagai manusia juga harus bisa menjaga diri sendiri, memperdulikan diri sendiri, dan menyayangi diri sendiri. Seperti itu Kak Sarsi. Gimana nih kalau dari Kak Zidane? Oh, kalau dari Scene aku, favoritnya? scene favorit aku dari perkenalan awal munculnya Retno. Karena dia muncul langsung dengan tarian dan juga nyanyian. Betul. Dan juga ada musik yang mengiringi. Jadi kayak wah, langsung. Pasti karena cantik kan. Itu juga. Itu membangun yang dari kita bengong tiba-tiba Iya. apa nih? Apa nih? Jadi semakin kita kayak excited untuk Iya. mengikuti pementasan dramanya. Jadi kayak wow, ternyata seru banget ya musik, pengaturan musik dan juga suaranya Retno juga bagus. Nah, kalau dari Kanika gimana? Kalau aku tadi udah sedikit aku notice ya, kalau aku paling suka itu yang pas si Koyal lagi ngayal. Nah itu tuh bener-bener kita nggak ada yang expect kalau itu tuh cuma ngayal Iya. gitu. Jadi kayak kirain itu beneran kan yang dia ke Bang. iya ke bank Iya. kan malam-malam teriak-teriak gitu, terus minta supaya duitnya cair Cair. ya kan, tapi ternyata katanya dengan ngasih ini aja tuh Ngasih kupon, tahu lotre. lotrenya aja dia bisa dapat apa aja Yang dia mau. yang dia mau. Itu kirain itu beneran kan, kayak mau makan apa gitu, kalau gentong Biji besi. biji besi itu sih siapa? Kijan. Kijan ya favorit aku. Terus kayak "Ih, ini beneran gak sih? Tapi ternyata itu tuh cuman hayalannya. Tapi paling lucu tuh yang pas dia jadi raja-raja sih. Iya. Kocak Itu banget. Kayak apaan coba gitu ya. Terus kayak lucu banget sih. Kalau Kak Santi? Iya, kalau bagian favorit aku ya, itu tuh kalian inget gak sih waktu pas tuh Kijan ketemu sama Retno? Ah iya. Iya ya. Bener sih, itu tuh pas banget sama kayak Reka Dewa. Yang Apa tuh Kak liriknya? Tuhan pun tahu. Oh iya. Kalau aku Mencintai dirimu tak musnah oleh waktu. Ya kenapa tak musnah oleh waktu? Karena tuh Kijan itu ternyata udah perginya lama. Pergi lama dan kayak menghilang gitu dari si kehidupannya Retno gitu. Jadi kayak pas ketemu mereka pelukan, terus tiba-tiba mungkin misal antar tokoh menyadari kayak hah, kok tiba-tiba kita pelukan gitu, kayak bukannya kita udah asing ya sebelumnya gitu tuh. Makanya habis pelukan Retno tuh kayak marah dan langsung pergi, dan tuh Kijan tuh merasa kayak kecewa gitu, kayak itu tuh deeply dan kerasa banget ke penonton. Nah kalau Kak Azizah gimana? Kalau scene favorit aku ya, ini sih mungkin tektokan Mimi sama Panut ya. Panut itu tadi kan di karakter favoritnya Santi, Iya. Panut ini keras kepala banget. Mimi itu yang sabar, terus si Panut ini tuh enggak, dia tuh keras kepala itu enggak marah-marah, tapi dia tuh yang tengil jatuhnya. Jatuhnya mami ngomong dijawab gitu loh. Jadi itu sih mungkin scene favorit aku. Jadi tektokan itu dapat banget, apalagi Panutnya itu nyampeinnya pakai bahasa Jawa gitu. Iya, Jadi bener-bener. Seru ya? seru banget. Tapi kalau boleh tahu nih, pesan yang terkandung tuh kira-kira apa sih? Betul banget nih pesan yang terkandung, bener. Kalau dari aku sendiri ya, karena tokoh favorit aku tuh Panut ya, pesan yang bisa kita bilang tuh kan Panut di sini tadi dibilang Kak Aziza kalau dia tuh keras kepala, kepala batu, udah dibilangin sama Mimi kalau pekerjaannya itu bakal membawa kesialan gitu kan pada ujungnya gitu kan. Ya bener aja memang
jadi Panut juga ditangkap polisi. Iya, kan? di ending. Iya, di Di ending ending. ditangkap polisi. Nah, begitulah juga pesan buat kita semua. Kalau misalnya orang tua kita sudah bilang kepada kita tuh kayak tolong jangan lakukan itu, ya udah kita turut karena kita tahu bahwa itu adalah hal yang kebaikan gitu. Bukan berarti kalau kita dengerin orang tua terus kita jadi anak yang manja, anak mami banget sih lo dengerin mama lo gitu kan, ya enggak, karena apa yang keluar, apa yang diucapkan oleh orang tua kita tuh adalah hal yang terbaik untuk kita. Iya. Gitu kan. Bisa. Mungkin juga pesan yang terkandung bisa juga nggak sih kalau misalnya kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita. Betul banget. Karena di sana Setuju. tuh mereka tuh mempunyai pekerjaan yang dibilang halal juga enggak gitu kan. Haram Halal gitu. juga halal Haram. jatuhnya, tapi mereka tuh akhirnya keluar dari zona nyaman itu, mereka keluar dari zona itu, lingkaran itu, akhirnya mereka merantau masing-masing kemana gitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu. Iya. Betul sekali. Tapi kalau dari kisah cinta tuh ada nggak sih? Kalau dari kisah cinta gitu? Kalau dari kisah cinta, ini kalau ngomongin cinta kan pasti bertitiknya pada Tukijan dan juga Retno. Betul. Iya. Karena kan satu pasangan di Betul. teater itu. Nah, yang sebenarnya tadi udah disebutkan juga sih sama Kak Aziza ya. Yang aku sangat apresiasi dari sifat si Tukijan ini adalah dia adalah laki-laki yang bisa menerima pasangannya dalam keadaan apapun gitu. Betul. Kayak cintanya tuh tulus gitu. Terkadang ketika kita ingin menyukai seseorang nih, oh kita punya persyaratan gitu. Kadang kayak oh dia ganteng, kemudian dia pintar, kemudian dia pandai bersosialisasi gitu. Tapi ketika melihat kisah cinta Tukijan dan Retno, Tukijan tuh tidak meminta apa-apa dari Retno gitu. Tukijan hanya ingin Retno, kamu temani saya gitu. Bagaimanapun keadaanmu, apapun pekerjaanmu, bagaimana sifatmu, saya hanya ingin kamu menemani saya gitu. Nah itu sih yang paling aku notice banget, kayak Tapi Tukijan bisa- tulus banget. Bisa dibilang cinta tanpa syarat ya. Iya gitu. itu Kak istilah tepatnya kayak gitu. Nah kalau secara keseluruhan nih, menurut Kak Dika sama Kak Zidan ada gak sih kayak amanat yang secara keseluruhan gitu dari semua tokoh gitu? Kalau dari aku sih ketulusan ya. Kayak kalau misalnya kita tulus, pokoknya muara ketulusan tuh pasti kebaikan nggak sih? Betul. Iya, Ya betul nggak banget. sih? Kayak pokoknya kalau misalnya kita udah tulus berbuat baik, contohnya yang tadi udah kita sebutin Mimi, tulus ke anak-anaknya, walaupun itu anak-anak angkatnya, itu pasti nanti akan ada kebaikan untuk Mimi sendiri, walaupun yang kita tahu endingnya Mimi ditinggal kan. Iya. Ya, tapi we never know, ya kan Mimi akan mendapatkan balasan lagi, ya Iya. balasan akan kebaikannya. Terus juga itu tadi si Tukijan, dia tulus banget ke Retno, cinta tanpa syarat, itu kan juga sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh semua orang ya. Betul. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki hati yang tulus. Jadi kalau bisa dalam melakukan apapun dan kepada siapapun, ya semoga hati kita ini selalu diberikan ketulusan dan keikhlasan, kesabaran kayak gitu sih. Kalau dari Kak Zidan gimana? Kalau dari aku sih mungkin sama aja ya, karena dari aku juga tokoh favorit kan Mimi ya, karena dia berlaku tulus dan juga nggak pandang-pandang lah untuk berlaku Adil. baik dan juga adil gitu. Lalu juga tokoh Mimi ini juga kan secara tulus merawat anak-anak yang ada di taman itu untuk masakin keperluan mereka, kebutuhan mereka. Jadi kayak Bener-bener kayak orang tua lah ya. Ikhlas benar-benar gitu ikhlas ya. buat merawat tokoh-tokoh yang ada di sana. Berarti pada intinya tuh sudah ikhlas. Iya. Drama tersebut tuh intinya ikhlas. Dan Betul. bersyukur, Kak. Benar. Kita Bersyukur. ikhlas menerima kekurangan kita seperti kakinya Amul. Amul. Kita ikhlas menerima takdir jodoh kita yaitu Tukijan. Kita Benar. ikhlas menerima apapun yang telah dilakukan oleh orang yang udah kita lakukan, kita memberikan kebaikan seperti Mimi gitu. Jadi inti dari segala inti pesannya itu amanatnya itu adalah ikhlas. Ikhlas. Iya benar banget. Mungkin segitu aja kali ya. Sebentar. Oh, Sebelum belum ya? closing, Belum. sebelum closing. Oke, Boleh boleh. rate dulu nggak sih? Oh boleh boleh. Kasih rating dulu kali ya? Rating. Kalau dari satu Boleh, satu-satu. secara keseluruhan ini. Iya, Iya, keseluruhan dari Zidane. Kalau dari aku pribadi mungkin 9/10. Wih, gimana? Kalau dari aku mungkin 8,5/10. Keren. Kalau dari aku, karena ini pengalaman yang sangat berharga ya, menurut aku 9,5/10. Kalau dari aku sama kayak Zidan 9/10. Yeay. Nah overall karena aku di sini
baru pertama kali nonton drama dan langsung amazed. Di sini 10/100. 10%. Karena first time nonton dan dibuat takjub. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya first time kita nonton dibuat takjub, kita ada hasrat untuk ingin nonton lagi. Nah, betul betul banget. banget. Dan kalau nggak salah itu kemarin kalau misalnya yang ada di tim itu otomatis bakal menjadi tiga juara terbesar, Iya, tiga besar. terbesar. Itu di acara festival Teater Jakarta. Festival Teater Jakarta ini setiap tahun ada teman-teman di bulan puasa. Ya semoga drama Mega-Mega ini dapat ya juara terbesar lah 3. Amin. Semoga sekeren itu ya guys. Keren banget. Dan doain juga kita juga guys karena kita akan ada pementasan drama. Betul, jangan lupa nonton. Untuk nanti. nanti, oke? Iya. Oke, Baik, mohon doanya. sekian review dari kelompok Vibers. Sampai bertemu lagi di review selanjutnya. Dadah. Terima kasih.